فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Aqidah Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi. Masih di muka surat 93, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang hari kiamat. Summa yud'an nasara, kemudian orang-orang Nasara dipanggil. Fayuqalu lahum ma kuntum ta'budun, lalu ditanyakan kepada mereka, apa yang dulu kalian sembah? Qalu kunna na'budu al-Masih bin Allah, kami dulu menyembah Al-Masih anak Allah. Berarti inti pertanyaan di hari kiamat yang terbesarnya memang apa? Masalah tauhid uluhiyah. Kalau ini selamat, yang lain diharapkan membawa keberuntungan, dosa-dosa diampuni. Tapi kalau tauhid uluhiyah saja tak lepas, ya na'udzubillah, kekal dalam neraka nanti. Mereka mengatakan, kami dulu menyembah Al-Masih anak Allah. Fayuqalu lahum kadzabtum, dikatakan pada mereka, kalian dusta. Mattakhadallahu min sahibatin wala walad, Allah tidak mengambil satu istri pun dan satu anak pun, yaitu tidak memiliki ini semua. Fayuqalu lahum madza tabghun, ditanyakan pada mereka, apa yang kalian inginkan? Fayaqulun atishna ya rabbana fasqina, kami kehausan wahai Rabb kami, maka berilah kami minum. Matahari sudah didekatkan jarak 1 mil saja, ya gimana tak kehausan, na'udzubillah. Qal fayusharu ilaihim ala taridun, maka diisyaratkan kepada mereka, diisyaratkan tentang apa yang nampak nun jauh di sana itu. Kenapa kalian tidak datang ke situ? Warada yaridu, yaitu datang ke perairan. Fayuhsyaruna ila jahannam, lalu mereka pun digiring, dikumpulkan menuju ke neraka jahanam. Ka'annaha sarabun yahtimu ba'duha ba'dha, seakan-akan neraka jahanam itu adalah sarab, fata morgana, yang mana sebagiannya memukul sebagian yang lain, yaitu bagikan apa? Gelombang di lautan. Orang kafir suka kan selancar-selancar itu kan ya, yang di Bali atau yang di mana mungkin katanya. Nah itu apa namanya? Skip. Ayo, dianggap sebagai tantangan. Ternyata apa? Akidah mereka dibangun di atas fata morgana semata, kata Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah. Maka balasannya juga fata morgana saja. Menyangka hasilnya baik, ternyata malah neraka. Fayatasaqatuna finnar, lalu mereka berjatuhan di dalam neraka. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullaha ta'ala, sehingga apabila tidak ada yang tersisa di padang mahsyar itu kecuali orang yang dulu menyembah Allah Ta'ala, min barrin wa fajir, dari kalangan orang yang baik ataupun orang yang jahat. Atahum Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala mendatangi mereka fi adna suratin minallati ra'auhu fiha, dalam bentuk yang paling dekat dari apa yang pernah mereka lihat di dalam di padang mahsyar itu. Dari sini munculnya khilaf di kalangan para ulama ahlus sunnah. Adapun ahlul bidah sejak awal mereka memang tidak meyakini Allah Ta'ala dilihat. Tapi dari kalangan ahlus sunnah sendiri khilaf, apakah Allah memang sebelum ketibaan yang ini Allah memang sudah pernah datang atau bagaimana? Memang kaifiatnya kita tak tahu. Hari kiamat memang lama sekali kan, seharinya boleh sampai 50.000 tahun untuk orang-orang tertentu. Na'udzubillah. Maka mungkin ada pernah datang sebagaimana isyarat di dalam hadis ini, sebagaimana itu dirajikan oleh sebagian ulama. Qal famadza tantazirun, apa yang kalian nantikan? Tatsba'u kullu ummatin makanat ta'bud, setiap umat telah mengikuti apa yang dulu mereka sembah.
Qalu ya Rabbana faraqna an-nasa fid dunya afqara ma kunna ilaihim. Maka kaum mukminin mengatakan, wahai Rabb kami telah memisahkan diri dari umat manusia dalam situasi kami paling memerlukan mereka. Ya, rata-rata mukminin, mereka ghuraba, mereka fakir karena tidak mau ikut riba, tak mau ikut ya perkara-perkara yang hasilnya nampak besar, duit banyak. Mereka sabar dengan kefakiran di atas kebenaran. Mereka rela tamayus, memisahkan diri dari ahlul batil, tidak ikut-ikutan menyembah mereka. Nah, ini adalah orang-orang yang setia di atas kebenaran, tak seperti orang yang dengan masalah duit akhirnya rela untuk masuk agama Kristen dan sebagainya. Seperti yang ditanyakan beberapa hari yang lalu, di sana ada pemuda, dia mengatakan kami didatangi para mubasyirin itu apa ya, juru dakwahnya Nasoro itu, para pendakwah Nasrani itu, dijanjikan kalau kalian mau nanti diberi duit 1 juta. Karena cuma 1 juta ya, juta Indonesia sedikit kan. UMR pun tak lepas tuh, upah minimum regional sebulan pun tak lepas. Yang penting mau ke gereja nanti dibaptis. Ternyata oh ya saya mau. Nah terus akhirnya banyak dari mereka yang dibaptis, rela masuk gereja, tak mau berpisah, tak mau memisahkan diri dengan orang kafir hanya demi mendapatkan 1 juta rupiah. Na'udzubillah, sini mungkin berapa? 340 ringgit tuh. Semurah itu harga iman kalian. Yang setelah itu mereka rajin, kecuali 1 orang. Dia mengatakan saya cuma cari duitnya aja, saya masih sholat saya katanya. Tapi sudah dibaptis secara resmi. Berarti apa? Hukum zahir. Hukum zahirnya dia sudah rela ke gereja, diresmikan sebagai orang yang dibaptis Kristen dan sebagainya. Ya jelas hukum zahirnya dia sudah murtad, dia wajib untuk bersyahadat lagi. Na'udzubillah, hanya karena duit. Kemudian disebutkan di sini walam nusahibhum, kami tak mau bersahabat dengan mereka. Tuhannya lain, maka apa? Maka tak perlu kami bersahabat dengan orang macam itu. Allah memusuhi mereka, kenapa kami tidak memusuhi mereka? Walaupun tentunya bermusuhan bukan berarti jumpa di jalan kita sepak buntutnya, bukan gitu tentunya ya. Cuma masalah agama kalian kami tak ikut. Fayaqul ana rabbukum. Allah berfirman, aku adalah Rabb kalian. Fayaqulun na'udzu billahi minka la nusyriku billahi syai'a. Mereka mengatakan kami berlindung kepada Allah darimu. Kami tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yaitu Allah menampakkan wajahnya dengan yang tidak mereka kenal. Di dalam bab ini surah maksudnya adalah wajahnya. Karena memang wajah itulah sisi pengenalan yang menyebabkan orang jadi mengenal dibanding dengan yang lain-lain. Walaupun nanti bisa ayat, bisa hadis, bisa lagi maknanya. Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, bukan hanya membentuk wajah tapi semua wujudnya. Marrota ini ausalasan, mereka mengucapkan itu 2-3 kali karena cabarannya juga beberapa kali. Hatta inna ba'dahum la yakadu ayyang qalib, sehingga sebagian dari mereka benar-benar yaitu hampir berbalik. Karena apa? Bingung, karena akidahnya lemah. Tatkala basirahnya kurang di dunia, maka basarnya boleh jadi juga tidak kuat di akhirat. Orang kafir di dunia tak punya basirah, maka di akhirat mereka dikumpulkan dalam keadaan buta. Balasan sesuai dengan amalan. Ini menunjukkan pentingnya memiliki basirah, memiliki ilmu dan keyakinan yang kuat di dunia itu. Ini menunjukkan pentingnya belajar akidah. Fayaqul hal bainakum wa bainahu ayatun fata'rifunahu biha. Apakah antara kalian dengan Rabb kalian itu ada satu tanda yang dengan itu kalian mengenalnya? Ini khusus, pengenalan khusus. Fayaqulun na'am, mereka mengatakan ya. Fayakshifu ansa, lalu Allah menyingkapkan betisnya. Dalam riwayat yang lain apa? Ansatih. Fala yabqa man kana yasjudu lillahi min tilqa'i nafsihi illa adzinallahu lahu bisujud.
maka tidak tersisa orang yang dulu bersujud karena Allah dari dirinya sendiri, yaitu bukan karena dipaksa orang lain, bukan karena mencari ridho orang lain. Sujud kepada Allahnya adalah memang ikhlas, kecuali Allah mengizinkan untuknya bersujud, yang lain tidak diizinkan, tidak mampu lagi untuk bersujud. Nah, sementara orang-orang Asy'ariyah mereka menakwilkan yukshafu ansak, yaitu maksudnya adalah kekacauan, suasana yang kacau dan bingung katanya. Ini istilah orang Arab, entah orang Arab masa sekarang kah masa lampau, mereka biasa selalu membuat perumpamaan yang ketika diteliti seringkali ini adalah bukan perumpamaan masa jahiliyah, tapi masa yang sudah berubah bahasa itu. Dan dibantah juga oleh para ulama dari sisi yang lain. Kekacauan bukan sekarang waktunya, kekacauan adalah ketika masa peniupan trompet pertama dan awal-awal peniupan trompet kedua. Ketika orang dibangkitkan, mereka merasa sangat kebingungan dengan situasi itu. Sementara sekarang orang kafir sudah masuk neraka, keadaan sudah lebih tenang. Tinggal sekedar pertanyaan ini dan itu, pertanyaan aku adalah Robku, kalian mengakui atau tidak. Situasi kacaunya itu sudah berlalu. Mereka menggambarkan orang-orang Asy'ariyah yukshafu ansak, yaitu saking kacaunya orang lari sampai menyingkapkan betisnya. Ini sudah bukan masa itu. Ini sekarang masa di mana seseorang tidak mampu bergerak satu langkah pun tanpa izin dari Allah Ta'ala. Bukan lagi lari sana sini menyingkapkan kainnya. Jadi sak, betul-betul sak. Memang Allah Ta'ala memiliki betis, tidak seperti takwilnya Asy'ariyah. Wala yabqa man kana yasjudu ittiqaan wa riyaan illa, dan tidak tersisa orang yang dulunya bersujud karena taqiyah, yaitu sekedar menyembunyikan akidah yang sebenar, wariaan atau mencari pujian, illa ja'alallahu dhahrahu tabqatan wahidah, kecuali Allah menjadikan tulang belakangnya itu satu level saja. Kalau sekarang berapakah amud faqori itu ya? Tulang belakang ada berapa ruas? Banyak ruas kan ya? Nanti di hari kiamat cuma satu ruas saja, tak mampu untuk bersujud. Kullama arada ayyasjuda kharra ala qafah. Setiap kali dia ingin bersujud, dia tersungkur di atas tengkuknya. Bukan seperti kaum mukminin, sujud di atas keningnya dan 7 tulang itu. Summa yarfa'una ru'usahum, lalu mereka mengangkat kepala-kepala mereka setelah sujud itu. Wa qad tahawwala fi suratihi allati ra'awhu fiha awwala marrah, dalam keadaan Allah telah berubah dalam wajah yang telah mereka lihat di padang mahsyar itu, di hari kiamat itu pada kali yang pertama. Faqala ana rabbukum, Allah berfirman, aku adalah Rabb kalian. Fayaqulun anta rabbuna, engkau adalah Rabb kami. Summa yadribul jisr, lalu Allah memancangkan jembatan ala jahannam, di atas permukaan jahannam. Wa tahullu syafa'ah, tentunya ini setelah sekian waktu syafaat itu mulai berlaku. Sebagaimana di dalam riwayat yang lain, syafaat hanya berlaku setelah kaum mukminin masuk ke dalam surga, baru mensyafaati saudaranya. Ketika di atas jahanam, kata Rasulullah, tidak ada yang mengingat orang lain, masing-masing mengurus diri sendiri, kecuali para nabi yang selalu mendoakan umatnya, Allahumma sallim sallim. Fayaquluna Allahumma sallim sallim. Dalam riwayat yang lain, fayauma idzin la yatakallamu illa nabi, pada hari itu tak ada yang bicara kecuali nabi. Wa yaqulun Allahumma sallim sallim, para nabi mengatakan, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Qil ya Rasulullah wa mal jisr, ditanyakan, wahai Rasulullah, apa jembatan itu? Jelas secara definisinya orang Arab tahu makna jisr, tapi ma di sini dijelaskan oleh para mufassirin, para pensyarih, itu ma sya'nul jisr, bagaimana sifat jembatan tersebut. Qaldahdun mazallah, dia itu licin dan menggelincirkan. Na'udzubillah. Fihi khotatifu wa kalalib wa hasak, di dalam jembatan itu, yaitu di atasnya ada khototif,
jamak dari khotof, yaitu yang menyambar-nyambar. Wa kalalib, jamak dari kalub, bukan jamak dari kalab, yaitu apa? Besi-besi yang melengkung. Dulu ada yang menerjemahkan keliru, kalalib disangka sifat muntahal jumuk dari kalab. Jadi di atas jahanam, di atas neraka itu banyak anjing katanya. Salah, bukan itu. Ya, Rasulullah sudah menggambarkan, yaitu seperti apa? Syauki sa'dan, seperti duri sa'dan, duri pokok sa'dan, melengkung. Jadi anjing tak ada kena-mengena di sini. Dia dari kalub, bukan dari kalab. Ya. Wahasak, hasak yaitu apa? Cakar-cakar atau duri-duri. Takunu bin Najd, ada di wilayah Najd. Rasul di mana? Madinah. Mekah Madinah adalah Hijaz. Baik. Fiha syuwaikah, ada tanaman kecil yang berduri. Yuqalu laha sa'dan, dinamakan tanaman sa'dan. Fayamurrul mu'minuna katorfil ain, kaum mukminin melewati sirat tersebut seperti kedipan mata. Kata Ibnul Qayyim, itu sesuai dengan jenis amalannya. Semakin cepat orang menerima kebenaran, ketika kebenaran tiba, maka semakin cepat pula dia nanti laju gerakannya di atas sirat. Wakal barak, bagaikan kilat. Wakarih, ada yang seperti angin, angin sendiri bertingkat-tingkat. Wakat toir, seperti burung-burung, burung-burung juga bertingkat-tingkat jenisnya dan kelajuannya. Ka'ajawidil khail, ajawid yaitu jiyad, yaitu kuda-kuda balap. Warikab, kendaraan-kendaraan yang lain. Fanajin, ini fa-nya adalah fa tafsiliyah. Maka ada yang najin, yang selamat, musallam, yaitu dilepaskan atau diselamatkan. Wa mahdusun mursal, ada juga yang tercakar namun kemudian juga dilepaskan. Wa makdusun finnar, finari jahannam, ada juga yang tertelungkup di dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Bahasa Indonesia paham Pak? Jazakumullah khairan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, kita masih di bab hifdzus sir, menjaga rahasia. Al-haditsus sabi' wal ishrun ba'da sab'i mi'ah, untuk cetakan yang ini 727. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Masyaallah ya, jumpa Abu Sa'id lagi. Untuk anak-anak, Abu Sa'id siapa namanya? Siapa nama Abu Sa'id? Termasuk 6 yang terbanyak meriwayatkan hadis juga. Ada yang ingat? Iya betul. Bapaknya anak-anak bilang apa? Sa'ad bin Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Baik. Ayahnya wafat di perang Uhud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah, sesungguhnya termasuk orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat, ar-rajulu yuhdi ilal mar'ah, yaitu seorang lelaki yang sudah berhubungan badan dengan wanita, wa tuhdi ilaih, wanita itu juga berhubungan badan dengan lelaki itu, summa yang syuru sirroha, lalu laki-laki itu menyebarluaskan rahasia wanita tersebut. Rawahu Muslim. Dalam riwayat yang lain adalah apa? Yaitu inna min a'zamil amanah. Dalam riwayat yang lain, inna a'zamal amanah, sesungguhnya amanah yang terbesar atau termasuk amanah yang terbesar di sisi Allah pada hari kiamat adalah cerita ini tadi. Dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dari Al-Qadhi Iyad, seluruh naskah lafaznya seperti ini, inna min asyarri, yaitu apa? Yaitu isim tafdil, yaitu pakai wazan af'al. Sementara yang fasih adalah
alifnya itu dihapus, yaitu syar. Seperti apa? Khair, asalnya akhyar, tapi karena banyaknya penggunaan jadi khair. Kata Imam Nawawi, tetapi dalil-dalil telah banyak menunjukkan bahwasanya dua-duanya dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Nabi SAW orang yang paling fasih. Berarti apa? Berarti dua-duanya adalah benar. Kata Imam Nawawi, dua-duanya adalah memang lughah yang ma'rufah dalam bahasa Arab. Boleh syar, boleh asyar. Demikian pula boleh khair, boleh akhyar, tak mengapa. Di sini disebutkan sesungguhnya termasuk orang yang paling buruk. Kata Imam Nawawi, berarti dari sini ada dalil tentang diharamkannya untuk menyebar aib, menyebar rahasia hubungan antara suami istri. Jangan malah suaminya cerita-cerita ke teman mengopinya, istri saya kurang best lah, dia begini-begini. Na'udzubillah. Apa kena mengena dengan temanmu itu? Na'udzubillah. Baik. Kata Imam Nawawi, dan demikian pula kata pengarang Aunul Ma'bud, siapa itu? Syamsul Haq Azim Abadi. Demikian pula kata Al-Munawi di dalam Faidul Qadir. Ini semua adalah ungkapan dari jima, yaitu apa? Al-ifdha, yaitu apa? Hubungan. Wa qata'ah ba'dukum ila ba'd, yaitu sudah berhubungan suami istri. Dan ini adalah rahasia. Dan dari sini tahulah kita bahwasanya di antara perkara adab banyak juga yang sampai tingkat dosa. Yaitu apa? Kalau dilanggar itu dosa. Jadi adab bukan sekedar masalah mustahab atau makruh, tapi boleh jadi sampai tingkat wajib dan dosa. Baik. Di antaranya adalah ini, bahwasanya ini adalah sesuatu yang haram untuk kemudian menceritakan apa-apa yang terjadi di dalam malam itu, atau ya tak harus malam misalkan. Baik. Dan disebutkan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, hadis ini berisi ancaman yang keras. Kenapa? Karena sampai orang itu dimasukkan dalam jenis orang yang paling buruk di sisi Allah Ta'ala. Kenapa disebutkan yaumal qiyamah? Bukankah hukum juga berlaku sekarang? Di sini ada isyarat, kata Al-Munawi dalam Faidul Qadir, bahwasanya ada balasannya. Yaumal qiyamah, yaitu hari pembalasan. Kenapa sampai disebut tentang hari kiamat? Karena nanti ada balasannya atas perbuatannya itu. Adapun untuk riwayat yang lain, yaitu riwayat inna a'zamal amanah atau min a'zamil amanah, di sini kata Syamsul Haq Azim Abadi, demikian pula Al-Munawi, demikian pula sebelum mereka semua, bahkan sebelum Nawawi, siapa itu? Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim, ini ada mudhaf yang dihapus, yaitu khiyanah. Inna a'zama khiyanatil amanah. Sesungguhnya pengkhianatan amanah yang terbesar adalah yang disebutkan itu. Jelas apa? Istrimu sudah percaya. Engkau ketika khitbah, ketika apa istilahnya? Merisik, engkau sudah lihat. Dan engkau juga sudah diberi data dari orang-orang terpercaya bahwasanya wanita tak ada yang sempurna, ada kekurangan begini, ada kekurangan begitu. Maka tak perlu setelah engkau menikmati istrimu tahu-tahu engkau cerita ke orang lain. Ini adalah amanah. Kalau emang ada masalah, selesaikan antar keluarga saja. Tak perlu cerita-cerita di apa istilahnya tadi itu, di kedai kopi kah, atau di pasar-pasar atau di mana. Tak perlu itu. Apalagi sampai dibuat novel, tak perlu. Apa kena mengena dengan novel? Alhamdulillah. Baik, maka ini adalah pecah amanah namanya. Sementara kalian mengambil istri kalian itu dengan nama Allah, seperti yang Allah sebutkan di awal-awal surat An-Nisa. Ini amanah yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Ta'ala nanti. Disebutkan di dalam kitab para ulama, ada seorang suami yang dia mencerai istrinya. Mungkin apa? Ya namanya kecewa atau apa. Kemudian temannya datang, kenapa engkau mencerai istrimu? Ya ada yang saya kurang puas. Temannya tanya lagi, apa itu? Apa kena mengena dengan engkau? Kalau engkau mau melamar, baru nanti orang yang tahu akan cerita. Kalau tak perlu engkau tahu, apa urusanmu? Ya memang tak perlu. Ini menunjukkan walaupun sudah mencerai, tapi dia tahu kadar-kadar hak dan kewajiban. Tak boleh kemudian kekecewaan lalu cerita segala-galanya ke orang lain.
Dijelaskan oleh Al-Munawi, sirroha yang syuru sirroha, menyebarluaskan rahasianya, maksudnya adalah aib-aibnya. Kalau kebaikan tak masalah diceritakan kebaikan-kebaikan tanpa apa? Tanpa melanggar hadis yang lain, yang mana Rasulullah menyebutkan apa? Tidak boleh seorang wanita menceritakan tentang teman wanitanya itu ke suaminya seakan-akan suaminya melihatnya. Nah, ini buat nahas sendiri lah. Akhirnya suaminya boleh jadi malah tertarik kepada wanita itu nanti. Naudzubillah. Tapi ini sekedar apa? Menyebutkan yang baik-baik tanpa menyebabkan orang jadi kemudian tergoda dan seterusnya. Dan ini adalah bagian dari menjaga rahasia. Yang syuru, kata para ulama, maksudnya adalah yudhir, yaitu menampilkan aib-aib dan sebagainya itu. Berarti dari hadis ini, di antara adab adalah urusan suami istri tak perlu diceritakan kekurangan-kekurangannya kepada orang lain, karena ini adalah bagian dari rahasia kekurangan. Ilahuna wallahu a'lam. Oh tadi itu ya, rekamannya gabung, tak sah.